Wah, 120. Gampang banget. Gak pakai lag sama sekali. Biasanya EV China tuh suka ditahan dulu di awal. Ini tergolong yang paling oke lah kalau kalian suka nyetir sendiri. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Kalian tahu Volvo? Pasti tahu dong. Tahu Zeekr? Tahu Lotus yang sangat legendaris itu? Atau tahu Smart, Lynk & Co? Yes, semua brand-brand yang kami sebutkan tadi itu berada dalam satu naungan parent company, yaitu adalah Geely Corporation. Yes, kami sedang berada di sebuah Geely. Ini adalah Geely pertama yang diluncurkan di Indonesia, yaitu Geely EX5. Dimana Geely sendiri ini memang sebenarnya secara company dia sangat besar sekali dan termasuk salah satu raksasa internasional sekarang. Karena brand yang ia naungi, brand yang ia miliki, itu brand bukan yang bisa dipandang sebelah mata. Ya Volvo lah ya, salah satunya gitu ya. Memang Geely sendiri sekarang akhirnya memutuskan untuk masuk ke Indonesia dan langsung membawa si EX5 ini. Tapi jujur saja, EX5 ini hadir di sebuah kelas di Indonesia yang mana kelas ini ramai sekali. Ya kita tahu ya, EX5 dia punya lawan yang sangat berat di kelas 400 sampai 500 jutaan. Di sana sudah ada Neta X, di sana sudah ada Ion V, di sana sudah ada Omoda E5, Chery J6, terus juga dia sudah ada Hyundai Kona bahkan juga gitu ya, BYD Atto 3 gitu. Banyak banget memang range harga 400 sampai 500 jutaan EV asal China, asal Korea juga ada. Ini memang kayak sedang berjibaku di situ ya. Nah, bagaimana jika EX5 ini dibandingkan dengan yang lain? Mampukah ia survive? Apa saja yang menarik dari mobil ini? Apa saja yang bisa ditawarkan dari sebuah Geely yang sebenarnya secara brand cukup kuat? So, tanpa berlama-lama, ini dia review lengkap CVT review dari Geely EX5 Max. Oke, mungkin kami tidak akan terlalu bahas detail tentang apa saja yang didapatkan dari desain, fitur-fiturnya gitu ya. Karena sejatinya Jason juga sudah membahas mobil ini ketika first impression kehadiran Geely EX5 di Indonesia. Yes. Nah, kali ini kami diberikan kesempatan untuk menjajal mobil ini untuk review yang lumayan lama, sekitar seminggu. Dan kami sudah menemukan apa saja yang menarik, apa saja yang kurang menarik, kelemahan dan kelebihannya yang bisa membuat mobil ini kira-kira bisa bersaing nggak sih di kelas yang lumayan padat ini. Langsung aja kita cek ya dari desain. Ya, bicara soal desain, mobil ini jujur agak bland sebenarnya. Kalau dari point of view kami, menurut kami ini mobil kurang mendapatkan wow effect-nya. Karena kalau melihat harganya di 475 juta sampai 515 juta, rata-rata mobil China yang di kelas itu masing-masing punya wow effect-nya. Even Neta X yang jauh lebih terjangkau gitu ya, dengan mata yang agak animated, DRL-nya atau bentuknya desainnya ya, kita pakai itu di jalan banyak orang yang liatin. Ion V dengan desain T-Rex-nya, terus juga si Atto 3, J6 dengan desain off-road-nya, masing-masing tuh kayak punya desain ciri khasnya gitu loh. Atau kayak misal sesimpel Kona gitu ya, yang desain ala N-Line-nya yang lebih sporty gitu. Ini jujur bland banget. Desain depan sih masih oke ya, futuristik gitu ya. Tapi kita lihat bagian samping, bagian belakang, velgnya kekecilan, belakang juga kelihatan bland kalau menurut kami. Sehingga kalau misal overall, kalau kami rasa ya, bagian desain mobil ini kurang memberikan wow effect di jalanan, nggak bikin mobilnya kesannya kayak, wah ini pasti mobil canggih, wah ini pasti mobil mahal gitu. Jadi kayak, ya udah sesuai sama harganya aja. Ya ini yang desain yang menurut kami bilang bland, tapi mungkin orang Eropa akan lebih suka dengan desain seperti ini. Dan yang menjadi catatan kami berikutnya adalah kepraktisan. Dia bukan yang terbesar di kelasnya. Dia sudah dilengkapi dengan power tailgate sebenarnya. Ini ya, bagus. Power tailgate-nya bagus. Cuma memang dia bukan yang terlega di kelasnya. Masih banyak yang bisa memiliki kapasitas bagasi yang lebih lega. Kami sudah tes, ini termaksimal dengan kapasitas bagasinya. Jadi dilipat rata lantai pun ya merata lantai, cuma memang dia bukan yang terlega di kelasnya. Sepertinya mobil ini lebih fokus untuk ke driver oriented sih kayaknya. Nah, pada bagian interior kami
menemukan hal yang sebenarnya kurang suka di tren EV China seperti ini ya. Kayak semuanya tuh kayak generik gitu, semuanya sama. Mau yang harga 500 jutaan, mau yang 700 juta, mau 2,7 miliar, semuanya sama gitu. Layar, setir, palang 2, layar gede. Udah AC seamless. Hampir semuanya rata-rata seperti itu, dan Geely tidak berani tampil beda dengan bentuknya seperti yang lain. Ini masih semuanya sama, layar besar, layar speedometer. Speedometer bisa menampilkan banyak hal ya, tire pressure monitoring, entertainment, ADAS kita, power consumption, terus juga bisa menampilkan ya eco semua segala macam, regenerative braking juga bisa. Banyak di sini, tuas transmisi ada di sini, tuh generik lagi gitu ya. Tapi sayang banget, ini jujur menurut kami kalau dibandingkan dengan rivalnya, ini termasuk yang tergolong yang kualitasnya agak cheap gitu ya. Head-up display bagus, sudah ada, dan layar besar di sini. Bahkan even untuk pengaturan untuk semua hal, mau kendaraan semua bisa diatur dari sini ya. Kita mau ngatur ventilated seat, massage seat, dan juga ventilated, dan semuanya kanan kiri juga semuanya bisa. Leg restnya bahkan bisa di extend tuh. Tuh ada untuk yang bagian kiri. Dan uniknya, dia kalau misalnya kita mau comfort seat gitu ya, nih ya, ada sedikit hal yang aneh nih. Bagian layar entertainmentnya, dia belum merubah layout setirnya, dia masih yang dari kiri ke kanan nih, lihat. Jadi seakan-akan setir itu masih di bagian kiri. Jadi tadi kami sempat salah, kami kira karena gambarnya mirror, jadi kami set nyalain ventilatornya itu yang bagian di depan setirnya ini. Nah, tapi ternyata yang nyala adalah bagian passenger. Jadi masih salah gitu ya. Sisanya fitur entertainment sudah support Apple CarPlay, Bluetooth dan segala macam sudah ada. AC-nya juga sudah lengkap, dan untungnya AC-nya pengaturannya masih bisa dicubit begini ya. Nggak perlu ngatur dari layar gini, itu sangat mengganggu sekali lagi gitu ya. Pengaturan setir, tilt, teleskopik bagus. Tapi yang kami paling suka adalah seperti kayak wireless charging ini, terus ada ruang penyimpanan ini. Volume buttonnya gede banget di tengah sini, masih ada shortcut gitu ya. Dan untuk pengaturan spion masih ada tombolnya di bagian sini. Jadi kayak nggak terlalu ganggu, nggak kayak tipikal Chinese brand atau beberapa rivalnya yang di kelas ini. Bahkan untuk mengatur angle spion harus gantian dengan tombol yang di bagian setir. Kalau ini enggak, adaptive cruise control bahkan bisa diatur dari sini, nggak perlu gantian sama lipat spion gitu ya. Sound systemnya sudah support dari Flyme Sound, dan bagusnya even di headrest penumpang dan drive depan itu sudah ada speakernya. Jadi kalau kalian nengok gini, suaranya pun juga masih masuk ke kuping kalian, dan suaranya enak banget. Ini bahkan yang paling enak kalau menurut kami di antara rival-rivalnya di kelas ini gitu. Sisanya nothing much, dia sudah ada memory seat, AC, ventilated, heated, bagus. Dan juga mode berkendara dia ada eco, comfort, dan sport. Mode driving untuk setirnya juga dia ada bisa diatur. Setirnya bisa comfort, mau standar atau sport. Kalau kami paling suka sport karena enak banget. Dan dia juga sudah ada regenerative brakingnya, levelnya ada yang auto, low, medium, dan juga high. Tapi memang belum ada yang one pedal driving system gitu ya. EPB semua juga sudah bisa diatur dari layar sini. Tapi dia sekarang sudah ada ambient light. Dia bahkan bisa mau ngatur untuk mau color alternation, driving style. Jadi kalau sesuai dengan drive mode-nya atau bicolor juga bisa, mau kita ganti-ganti juga bisa. Jadi banyak banget untuk pengaturan ambient light-nya juga ada banyak gitu ya, dan keterangannya juga bisa diatur gitu. Displaynya, temanya juga bisa diatur, kita mau ganti dark mode seperti ini, gelap, light mode, terang, atau auto. Jadi kalau malam dia mengganti sendiri, dan ada beberapa wallpaper pilihan. Nih kalau suka kucing bisa ganti dengan kucing gitu. Kalau kami suka kucing, jadi kami ganti kucing. Hanya satu sih, dari beberapa hal quality wise bagus, semuanya bagus. Cuma memang sayang banget aja kayak semuanya di atas ini nih, kayak ini mirip nih, hazardnya ada di atas sini, lampu-lampunya di atas sini, sun visor ya udah standar aja gitu ya. Gak ada pembeda antara EV 400 jutaan dan 500 jutaan ini dengan yang lainnya gitu. Walaupun terbeda-bedanya pun itu hanya si Atto 3 yang mana desain tuas transmisinya beda, terus ada kayak gitarnya gitu. Itu paling beda, tapi sisanya layoutnya layar di sini, layar lebih besar di tengah. Dah, that's it. Tidak ada brand China yang seberani itu untuk berubah dari pakem desain yang generic ini. Nah, yang menarik dari mobil ini, dia sudah CCS Type 2 ya, bagus ya. Jadi nggak pakai GBT apa segala macam, nggak ngerepotin gitu ya, bagus. Dan dia sudah DC fast charging, lumayan cepat.
Tapi sayang, ada yang disayangkan di mobil ini. Dia spek mesinnya atau spek motor listriknya tidak yang brilian. Dia belum dilengkapi dengan hidrolik, kap baterainya. Dia memiliki kapasitas baterai hanya di 60,22 kWh saja. Dan range-nya hanya di 490 km untuk yang varian Max ini. Sayang banget kalau kita ingat Ion V bisa tembus di 602, ada yang bisa tembus 500-an kilo, ini mentok di 602 saja. Tenaganya tapi lumayan oke di 215 horsepower dan torsinya di 320 Nm. Seberapa menarik mobil ini? Langsung aja kita coba yuk. Oke, berkendara bersama Geely EX5 kembali. Nah, menemukan mobil ini, merasakan mobil ini kami mendapati kalian harus mengikuti settingan kami kalau mendapatkan feel berkendara paling enak di Geely EX5 ini. Yaitu adalah drive mode-nya keep it simple aja di eco or comfort terserah. Untuk steering ya kalian buat di sport. Walaupun dia ada beberapa mode ya steering juga ya, comfort, standar dan sport, tapi buat yang di sport langsung kalian akan merasakan bahwa mobil ini tuh kayak berasa mobil internal combustion. As in apa? Tarikan gasnya tuh kayak natural aja, nggak yang tiba-tiba ngejengat banget gitu rasanya, enggak. Terus juga steeringnya hampir bisa kita rasakan feedback dari jalanan. Padahal kami tahu sendiri pasti dengan bisa dirubah mode dari setirnya begini pasti EPS, Electronic Power Steering. Tapi feel-nya nggak seperti layaknya EPS. Ini bener-bener ditoel dikit mobilnya goyang. No, lihat goyang mobilnya. Bener-bener fun banget. Jadi kami bener-bener bisa merasakan rasanya di jalanan. Jalanan tuh berasa banget. Kita mau belok begini gitu ya. Enak banget mau zigzag gini ya. Mobilnya tuh ngikut gitu karena memang dan predictable banget. Jadi kalau misalnya kalian steering inputnya masukin 25 derajat gitu ya, segini gitu ya. Ya itulah yang akan membuat mobil ini belok gitu. Kadang karena seperti kita tahu mobil-mobil listrik zaman now itu ya kayak hampir tidak ada koneksi sama sekali dengan jalan kan. Nah mobil ini benar-benar kita masih memiliki koneksi benar dengan jalanan. Jadi feels-nya enak banget. Kita slanted rasanya kayak nempel gitu sama jalan padahal dia adalah sebuah SUV. Dan ngomongin soal bandingan suspensi, ini kita di daerah peak banyak speed bumps ya sekarang. Nah terus speed bumps. Ya dia bukan yang cenderung empuk banget. Yang empuk banget di kelas ini adalah ya Ion V, itu empuk banget, malah menurut kami terlalu empuk sampai kena stopper. Terus juga bawahnya dikit yang agak empuk lagi tuh dia si Atto 3 gitu ya. Nah menurut kami settingan suspensi mobil ini pas aja, bukan yang terlalu keras banget, bukan terlalu empuk banget. Ini kalau para CVTs udah biasa ngerasain Volvo, ini rasanya Volvo banget. Ayunan suspensinya, bantingan suspensinya, travel suspensinya, gimana dia menghandle bumps kayak gini. Tuh. Berp gitu. Berp. Tapi bukannya kayak ngayun gitu ya kayak Ion V gitu. Ion V di kelas ini paling ngayun gitu menurut kami. Enggak, dia nggak sampai sengayun itu. Dia langsung ketika kita melewati speed bumps atau polisi tidur gitu ya. Dia kayak langsung ada perlawanan dari suspensinya supaya tidak ada ayunan tambahan. Jadi pas aja ngayunnya di dalam, jadi feels-nya ya memang untuk beberapa occasion orang akan bilang ya nggak sempuk rivalnya gitu ya. Tapi menurut kami ini buat yang suka dengan bandingan suspensi seperti ini akan sangat enak. Menurut kami sih lumayan oke. Apalagi kalau kalian yang biasa pakai mobil-mobil Eropa yang tipikal bandingannya dewasa. Kami jarang ngomong bandingan dewasa ya. Mungkin kalian bisa cek. Nggak dikit-dikit kami bilang kalau bandingan tuh dewasa enggak. Karena ini beneran dewasa kalau di kelas EV 500 jutaan. Rasanya feel-nya Volvo banget. Mulai dari steeringnya nih ya. Kita belok begini, ini belok kanan begini. Ditoel begini tuh, Bung Toel. Ditoel segini aja tuh dia langsung gerak gitu mobilnya. Mobilnya bener-bener kita kayak terkoneksi dengan jalanan gitu ya. Gitu. Bagaimana dengan visibilitas? Visibilitas mobil ini dia bagus, kacanya besar-besar, pilar A-nya nggak terlalu mengganggu gitu ya. Visibilitas ke belakang juga baik, dia juga lumayan gede kaca di belakangnya, dia juga sudah frameless di bagian sini, sudah elektrokromatik juga. Lihat ke kanan, ke kiri juga enak gitu ya, spionnya besar dan sudah ada blind spot monitoringnya unik ya, tipikal Geely Group, semuanya mirip-mirip tuh ya, kayak Volvo bahkan. Kalau Zeekr agak beda dikit gitu, ini Volvo banget bentuknya. Apalagi dia juga sudah ada head-up display dan head-up displaynya clear banget, posisinya enak, pas,
dan bisa memberitahukan posisi lane-nya tuh sampai 3 gitu ya, 1, 2, 3, dan benar-benar bisa membedakan antara motor, mobil, dan kendaraan yang besar. Benar-benar bisa dibedakan betul di tengah situ gitu. Jadi kita nggak perlu memalingkan mata. Paling ada catatan sedikit adalah ya tipikal SUV crossover kelas begini, kita udah dibikin seperti ini tinggi aja posisi duduk ya, hoodnya tidak terlalu kelihatan, dia langsung turun gitu ya. Sayang banget memang, tapi jarang nih kelas-kelas segini yang hoodnya kelihatan gitu ya. Ini dia langsung turun ke bawah, jadi nggak, untuk mengukur mobil ini kebantunya paling dengan yang bagian atas lampunya dia berikan curve kayak gini supaya kita bisa mengukur kanan dan kiri dari mobil. Dan juga memang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 di kondisi kecepatan rendah, tapi ya dia tidak bisa seperti BYD yang mana bisa di kecepatan tinggi bisa selalu menyala. Jadi kalau ini kecepatan tinggi kita pencet kameranya nggak mau nyala sama sekali, dia sudah function too high gitu. Sayang banget. Kalau ngomongin soal handling, ya balik lagi tadi ke steering feedbacknya. Steering feedbacknya bagus banget. Jadi kalau kita belok-belok kayak gini, ini belok cepat kayak gini ya, setirnya tuh enak, beratnya pas, kayak apa ya, precise gitu. Kita ngukurnya dari jalanan, kita belokin gini ya cepat, wah tuh precise banget. Tapi sayang, bodi mobilnya mungkin agak bulat gitu ya, sehingga gejala limbungnya masih kerasa. Jadi kayak, nah tuh, aduh. Sasisnya tuh kayak ketinggalan dari mobil ini. Tidak seserikit itu. Dengan harga 515 jutaan menurut kami. Nih ya, kita belokin lagi. Tuh. Padahal setirnya ngikut, ban mobilnya juga langsung ikut, tapi kayak bagian tengah pilar B sampai pilar D di belakang itu kayak langsung ketinggalan sama mobilnya. Sasisnya tuh kayak, aduh tungguin gitu. Kayak ketinggalan, padahal wah setirnya sih enak banget ini, di zigzag gini juga enak handlingnya. Tapi body rollnya berasa banget gitu ya. Jadi membuat kami berpikir, dengan harga 515 juta untuk varian paling tinggi, nambah sekitar 100 juta dikit lagi sudah dapat BYD Sea Lion 7 yang kami puji betul-betul bagaimana mobil itu seenak itu handlingnya. Sasisnya rigid sekali, bahkan lebih rigid dibanding dengan Seal yang versi sedannya gitu ya, padahal di SUV. Jadi kalau kalian misalnya cari yang handlingnya pas dikit, nambah dikit deh, nambahnya jauh sih 100 juta. Cuma ya di kelas ini mungkin orang udah lebih consider ya gitu ya. Nih kalau kita belok nih kayak gini nih, mobilnya enak tuh, wah setirnya pas banget, cuma bodinya ketinggalan. Gitu, sayang banget ya, bodinya bener-bener ketinggalan. Dan tambah lagi kalau misalnya kalian lagi muter balik gitu ya, bentuk setirnya ini agak sedikit mengganggu nih. Dia bentuknya memang flat bottom bawah, flat bottom atas gitu, dan 2 palang saja. Nah tapi uniknya, dia tuh palang 2 di tengahnya ini tidak precise ada di tengah. Dia cenderung agak ke bawah. Jadi kalau kalian lagi muter balik kayak gini, nah yang bagian bawah menghalangi speedometernya gitu ya. Minor things sih sebenarnya, cuma ya harusnya bisa dipikirkan lah ya. Bener-bener bulat kayak ada aja atau dibikin ke tengah kayak, mungkin kami orang yang OCD ini bakal keganggu sih sebenarnya sama hal kayak gini gitu ya gitu. Tapi overall handling dan juga nyamanannya masih oke banget. Kita lihat ini ya, ayunan suspensinya kita lihat di jembatan Peak. Enak tuh. Wah enak. Menurut kami masih enak banget dan nggak sampai harus kena stopper karena ayunannya tidak seberlebihan si Ion V gitu ya. Masih oke. Kalau dibanding Atto 3 sih ini udah jelas lebih better. Atto 3 no feel at all di setirnya. Ya fake banget. Ion V sebenarnya juga fake, cuma dia lebih menang di nyamannya gitu ya. Jadi kalau di kelas ini kalian suka nyetir sendiri, mobil bisa jadi pilihan, tapi memang ada minusnya, dia masih ada gejala limbungnya. Tapi kalau dibanding dengan rival-rival di kelasnya, ini tergolong yang paling oke lah kalau kalian suka nyetir sendiri gitu, dibanding Kona sekalipun. Kona tuh cuma menang, ya handlingnya juga oke, cuma aduh kerasnya luar biasa sih kalau Kona. Oke, bagaimana dengan range mobil ini? Ya seperti kami sebutkan, dia memiliki kapasitas baterai di 60-an kWh. Dia klaim range-nya di 490-an untuk varian ini. Tapi actualnya ketika kami mengetes mobil ini selama 1 minggu,
rute normal ya, bukan yang full iko-ikoan nggak pakai AC gitu ya, bukan kayak lagi kompetisi irit-iritan gitu ya. Itu mobil ini masih bisa mencatatkan range maksimal di 472 km. Artinya ya deviasinya tidak terlalu jauh sih. Cuma harus diakui dia lumayan inferior compare to rival-rivalnya. Karena kita tahu rivalnya seperti misalnya kayak ada Ion V itu sekarang sudah bisa tembus di 602 km ya, lumayan jauh gitu ya. Sedangkan mobil ini ya hanya tembus di 472 km, sekitar 130 km kalah ya dibanding rival-rivalnya. Ada juga kayak si Atto 3 490-an juga gitu ya. Ya ini tergolong sedang lah ya, bukan yang bagus tapi bukan yang jelek juga gitu ya. Ada yang di bawah mobil ini. Nah, bicara soal adasnya dari mobil ini memiliki adas yang lumayan halus. Dia sudah dilengkapi dengan intelligent cruise control atau adaptive cruise control. Jadi kalian bisa tes ya. Kalau kalian mau nyalainnya hanya adaptive cruise control aja bisa, nih tinggal di kanan aja, tinggal di setting dari layar head unit. Tapi kalau mau intelligent cruise control itu dia sudah otomatis include dengan lane keeping assist dan lane following assist. Jadi sudah include dengan lane keeping assist, brake collision assist. Jadi kayak langsung jadi satu ketika kalian mengaktifkan adaptive cruise control dari mobil ini gitu ya. Juga bisa mengadjust kecepatan dengan depannya, terus juga dia bisa membelokkan setirnya. Lumayan halus. Di kelas ini tergolong yang cukup halus karena memang ya Geely yang menciptakan, ya memberikan teknologi juga banyak kepada Volvo ya. Jadi Volvo yang terdepan soal safety pasti juga mau safety yang diberikan oleh Geely memberikan benefit yang sangat luar biasa kepada mereka gitu. Nah ini menurut kami ini juga sangat baik sekali. Adaptive cruise controlnya, lane keeping assist-nya bagus. Dia juga sudah dilengkapi dengan banyak yang lainnya seperti intelligent reminder seperti kayak blind spot monitoring, rain clouds traffic alert. Dia juga sudah ada, dan bahkan dari layar speedometernya itu sudah bisa mengescan 3 jalur. Jadi bisa membedakan antara mobil, truk, dan motor gitu bisa, dan 3 jalur. Jadi di tengah, jalur kanan, jalur kiri gitu ya. Dan yang bagusnya lagi, head up display-nya pun sama seperti layar speedometernya. Jadi kita nggak perlu terlalu memalingkan terlalu lama mata kita ke speedometer, hanya melihat ke sana saja sudah bisa, karena memang sudah informasi yang ditampilkan semuanya sudah bisa ada gitu ya, speed limit, speedometer kita, dan bahkan adasnya juga bisa ditampilkan di sana juga gitu. Ya overall adasnya lumayan oke, halus, tergolong yang terhalus di kelasnya lah, kalau kamu bisa bilang. Oke, bagaimana rasanya jika ada di belakang dari Geely EX5 varian Max ini? Nah, ini langsung dibelokin sama GoPass ya nyetir. Wah, langsung lewat speed bumps. Nah, langsung berasa tuh ya. Dia agak sedikit memang kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya dia sedikit lebih stiff. Cuma kalau kami jujur lebih suka yang seperti ini. Karena ini untuk perjalanan jauh dia tidak akan terlalu ngayun berlebihan. Which is bagus kalau perjalanan jauh, kalau kita road trip gitu ya, itu pasti akan sering mual kalau mobilnya suspensinya terlalu ngayun. Jadinya kalau misalnya kita main HP ini di belakang dengan kondisi suspensinya terlalu ngayun, ini speed bumps lagi. Nah itu pasti kan, wow, ngayunnya luar biasa. Pasti lama-lama mual di belakang sini. Tapi di sini dengan bandingan suspensi seperti ini, pasti ini untuk perjalanan jauh. Preferensi masing-masing sih. Kalau kami sih bakal lebih cepat mual kalau memang set suspensinya sengayun itu. Ini akan sangat oke sekali. Gitu. Mobil ini, tuh bandingan suspensi itu masih ada ayunannya. Jadi sebenarnya itu masih empuk sebenarnya. Cuma travel suspensinya kayak dipaksa ditarik naik gitu ya. Dia kayak sebelum dia ngayun berlebihan kayak dipaksa naik lagi. Nah ini nih, kita ngelewatin speed bumps dan juga patahan. Oke. Nah masih ngayun, cuma kayak nggak ada rebound tambahan. Itu yang kami suka banget. Jadi even di belakang sini tidak akan cepat mual. Jadi kami yang lebih prefer sini. Tambah lagi kenyamanan itu semuanya ditambah dengan adanya armrest. Semuanya berbahan kulitnya soft touch, bagus. Legroom juga masih gede. Mau di recline sekali lagi juga masih bisa, walaupun tidak bisa se-recline rivalnya beberapa yang bisa lebih recline lagi di belakang sini. Tapi overall, jujur menurut kami ini masih sangat nyaman. Oke, kalau tadi kami bilang sempat bahwa mobil ini lumayan yang paling fun to drive di kelasnya. Nah, bagaimana dengan akselerasinya? Apakah mendukung dengan statement kami tersebut? Let's go.
Kita rubah aja ke mode sport, dia ada 3 mode berkendara ya. Wih, langsung ada animasinya kalau ketika dirubah mode sport di speedometernya ya. Dan kita injek gas dan rem dan tuh. Nggak tipikal kayak EV China lainnya ya. Ada lag-nya dulu, katanya embel-embel safety itu. Wow, dan sudah 100. Wah, 120. Gampang banget. Gak pakai lag sama sekali. Biasanya EV China tuh suka ditahan dulu di awal. Mau di EV China apalagi yang di kelas ini semuanya ditahan, udah kami coba semuanya ditahan gitu ya. Tapi di sini enggak sama sekali. Ini bener-bener cepet banget dan 0-100 tembus di 6,95 detik. Yes, bisa kami simpulkan bahwa ia yang paling fun to drive di kelas. Karena memang dia kenceng juga. Minus dikit nih yang agak merusak fun to drive-ness dari mobil ini adalah body roll-nya masih berasa di sini ya. Sayang banget, padahal kalau lihat bentuknya dari luar tuh dia nggak terlalu jangkung amat nih. Jadi nih kita belokin, nah masih berasa tuh ya limbungnya gitu ya. Padahal setirnya udah enak banget gitu ya. Sayang banget sih. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Geely EX5 ini? Memang Geely punya heritage yang sangat luar biasa ya. Apalagi brand under dia legit semua, bukan brand yang ecek-ecek atau cuma kejar kuantitas over kualitas. Rata-rata brand under Geely memang yang mengejar kualitas. Dan itu juga terjadi pada Geely EX5 ini. Memang bukan list dari fiturnya, bukan yang kayak wah kalau dilihat dari brosur tuh list fiturnya nggak habis-habis. Bukan kayak rivalnya yang bisa kayak gitu. Tapi yang dia miliki fiturnya semuanya berkualitas. Rasa kualitas berkendara juga oke banget. Ride quality juga oke banget. Yaitu di 515 juta untuk yang varian kami review ini. Terima kasih banget sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia, dan website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.